Shalom beloved people. Kita jumpa lagi dalam pengajaran firman iman kali ini. Matius 16 ayat 13 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita. Dikatakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Haleluya! Dalam pengajaran kali ini, kita akan melihat hal-hal yang luar biasa yang menjadi akibat pengorbanan Yesus di salib, melalui apa yang digambarkan kitab Keluaran dan arsitektur bait Allah yang dinyatakan di sana. Sebelum kita masuk ke sana, pertama yang sangat penting untuk kita pahami hari ini adalah karena pengorbanan Kristus dan kebangkitannya, firman Allah menyatakan bahwa kita semua telah dijadikan komplit atau sempurna di dalam Kristus. Mari kita lihat Kolose 2 ayat 10. Dalam terjemahan New King James, bahasa Inggris, dikatakan, and you are complete in Him, who is the head of all principality and power. You are complete in Him. Engkau sempurna di dalam Dia. Ini menunjukkan bahwa karya penebusan Kristus sudah selesai dan sempurna adanya. Allah di dalam Kristus telah menyelesaikan pembangunan bait Allah yang hidup, yaitu tiap-tiap kita orang percaya, sesuai 1 Korintus 3 ayat 16. Dan kita semua telah dijadikan sempurna di dalam Kristus. Tidak ada pekerjaan Allah yang memiliki kekurangan, atau cacat, atau celah. Semua pekerjaan Allah adalah sempurna, dan kita ini buatan tangannya. Dengan kata lain, sebagai buatan Allah, sebagai bait Allah yang dibuat oleh Allah sendiri, dan bukan dengan tangan manusia, kita semua adalah bait Allah yang sempurna, yang komplit. Efesus 2 ayat 10 mengatakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dalam Kristus, kita telah dijadikan Allah baitnya yang sempurna dengan tujuan untuk memperlihatkan kemuliaannya melalui hidup kita. Kita perlu memahami bahwa kita tidak dijadikan bait Allah setengah jadi, dan kemudian kita yang harus mengusahakan supaya bait Allah itu selesai dengan sempurna. Sebaliknya, kita dijadikan bait Allah yang sempurna sebagai titik startnya, titik awalnya, dan kemudian dari titik awal itu, kita yang telah sempurna itu melangkah maju di dalam kebenaran apa yang Yesus sudah selesaikan untuk kita ini, dan memperlihatkan kemuliaan Dia yang tinggal di dalam kita. Ingat bahwa kita adalah baitnya, dan Dia bersemayam di dalam kita. Kolose 1 ayat 27 mengatakan, to them God will to make known what are the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Kepada mereka Allah berkenan untuk menyatakan apa itu kekayaan dari kemuliaan misteri ini di antara orang-orang asing. Yaitu, apa itu kekayaan kemuliaan itu? Kristus di dalam kamu. Dialah sang pengharapan kemuliaan. Jadi, kita telah dijadikan sempurna. Ini titik awalnya. Kita sempurna di dalam Kristus. Dan oleh sebab itu, dalam kebenaran ini, live it out. Hiduplah di dalamnya. Biarlah kebenaran ini keluar memancar lewat kita. Bahwa kita adalah bait Allah yang telah diciptakan di dalam Kristus dengan sempurna. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Haleluya! Rahasia kemuliaan yang bersinar dari bait Allah, yaitu tiap-tiap orang percaya, bukanlah perbuatan baik kita. Rahasia untuk bersinar dengan kemuliaan Allah itu adalah Kristus di dalam kita. Perbuatan baik kita, perbuatan baik setiap orang percaya, sesungguhnya adalah hasil karya Kristus yang diam di dalam baitnya. Dikatakan tadi bahwa Dia mau kita hidup di dalamnya untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Haleluya. Jadi, kita perlu memahami bahwa adalah karya Kristus di dalam kita yang membuat kita memancarkan kemuliaannya. Kita perlu paham dan percaya dan kemudian bertindak sesuai dengan kebenaran itu. 2 Korintus 4 ayat 7 berkata, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah dan bukan dari diri kami. Itu sebabnya dikatakan dalam Efesus 2 tadi, kita ini buatan Allah.
diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Di dalam rancangan ajaib Tuhan ini, mengizinkan kekuatan Kristus yang berlimpah-limpah itu bekerja dalam dan lewat kita. Dan untuk hal ini dapat terjadi, hanya iman yang dibutuhkan. Ingat bahwa Kristus yang bekerja di dalam kita menghasilkan perbuatan baik dan menghasilkan keajaiban-keajaiban, perbuatan-perbuatan besar yang mengalir lewat kita. Haleluya. Iman yang dibutuhkan untuk semua itu terjadi dalam hidup kita. Iman akan apa yang sudah diselesaikan Kristus bagi kita di kayu salib, dan iman akan apa yang firman Tuhan katakan terus dikerjakan Kristus dalam kita, baiknya yang hidup, untuk memancar keluar dari hidup kita, sehingga kita dapat memberitakan perbuatan-perbuatan Dia yang besar. Haleluya. Itu sebabnya, sebagai orang percaya, kita tidak dapat tinggal dalam keadaan tidak tahu dan tidak paham mengenai apa yang telah diselesaikan dan apa yang telah disediakan Kristus untuk kita. Kita harus belajar dan memahami dan kemudian mempercayai semua karya Kristus itu, dan dengan iman memancarkan karya Kristus itu ke sekeliling kita. 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Study, belajar. Untuk apa? Untuk memperlihatkan, to show thyself approved unto God, untuk memperlihatkan sebagai orang-orang yang sudah diperkenan Tuhan di dalam Kristus, untuk memperlihatkan apa kemuliaan Kristus lewat hidup kita. Di dalam Kristus, kita telah dijadikan sempurna oleh Allah. Kita telah diperkenan olehnya di dalam Kristus. Adalah study atau belajar yang diperlukan untuk memancarkan kemuliaan Dia yang bersemayam di dalam kita itu. Haleluya. Ketika kita belajar, kita tahu kebenaran, sehingga iman kita dapat mempercayai apa yang seharusnya kita percayai. Kebenaran firman Allah, kebenaran penebusan Kristus, kebenaran kesempurnaan pekerjaan Kristus telah selesai dan terus bekerja dalam hidup kita, memancarkan perbuatan-perbuatan besar lewat kita. Haleluya. Keluaran 26 ayat 1, 2, 7, dan 14. Dikatakan kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda, dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmizi, dengan ada kerubnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Seperti dikatakan oleh 1 Korintus 3 ayat 16, kita orang percaya adalah bait Allah yang dibangun oleh Tuhan sendiri dan bukan oleh buatan tangan manusia. Oleh sebab itu, pembicaraan mengenai bait Allah adalah sangat relevan bagi kita hari ini. Sebab lewat itu Tuhan menunjukkan kepada kita apa yang telah dikerjakannya dan apa yang hari ini menjadi bagian kita sebagai bait Allah yang hidup, hasil dari pengorbanan dan kebangkitan Yesus Kristus. Hari ini kita akan fokus melihat jenis bahan yang menjadi tudung bait Allah itu. Apa maknanya bagi kita? 4 bahan tudung bait Allah itu adalah lenan halus sebagai bagian yang paling dalam, kemudian bulu kambing, kulit domba jantan, dan kulit lumba-lumba sebagai tudung paling luar yang menudungi bait Allah. Bagian paling luar, yaitu lumba-lumba, adalah apa yang dapat dilihat oleh semua orang ketika mereka melihat bait Allah. Yang mata mereka dapat lihat tentu hanya tenda penutup terluar yang ada di atas semua tenda-tenda yang lain. Inilah yang dikatakan murid-murid dalam ayat nas kita mula-mula tadi. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia itu? Yang mereka katakan dapat dilihat orang hanya luarnya. Sehingga mereka menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah satu dari para nabi. Jadi, hanya luarnya yang bisa dilihat manusia. Kulit lumba-lumba ini bicara bagian luar yang bisa dilihat. Untuk melihat apa yang ada di dalam, kita butuh penyingkapan dari Tuhan. Dikatakan dalam Matius 16 tadi, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Haleluya. Demikian juga kita. Orang bisa saja tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam diri kita. Tapi jangan sampai kita sendiri pun tidak dapat melihat siapa yang ada di dalam diri kita. Kita pun tidak bisa memahami atau mempercayai bahwa sesungguhnya benar-benar Kristus ada di dalam kita. Sebagai orang percaya, Dia bersemayam di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman-Nya berkata, sekali-kali aku tidak akan meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Sebab kita ini baitnya, buatan tangannya sendiri. Jangan sampai kita sendiri pun hanya melihat sebatas kulit lumba-lumba. Tapi kita perlu dapat melihat
melalui penyingkapan Allah, lewat firman-Nya, lewat roh-Nya, bahwa di dalam kita ada pengharapan kemuliaan, yaitu Kristus sendiri yang memancarkan kekuatannya yang melimpah-limpah-limpah. Dia sudah ada di dalam kita. Dan hanya iman, bukan pekerjaan kesalehan kita yang membuat kekuatan itu dapat mengalir. Bahkan kesalehan kita pun adalah buah dari kekuatannya yang melimpah-limpah, yang bekerja di dalam kita. Iman adalah yang membuat kita mengalahkan dunia. Sebab 1 Yohanes 5 ayat 4 mengatakan, semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Haleluya! Entah kita merasakannya atau tidak, Kristus ada di dalam kita, dan dialah pengharapan segala kemuliaan dalam hidup kita. Haleluya! Selanjutnya, nilai lumba-lumba berbicara perlindungan supranatural Tuhan atas kita. Kasut yang dikenakan orang Israel selama mengembara di padang gurun 40 tahun, terbuat dari badger skin atau kulit lumba-lumba. Dalam bahasa Inggris dikatakan badger skin, kulit lumba-lumba. Nehemia 9 ayat 21 mengatakan, 40 tahun lamanya engkau memberikan mereka makan di padang gurun. Mereka tidak berkekurangan, pakaian mereka tidak rusak, dan kaki mereka tidak bengkak. Ini adalah gambaran dari perlindungan Tuhan yang supranatural. Sebagai baiknya, kita juga dilindungi Tuhan sedemikian. Ditunjukkan dengan kulit lumba-lumba yang menjadi tudung paling luar dari bait Allah itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, tubuh kita dilindungi Tuhan dengan kesehatan ilahi dan kekuatan dari Tuhan. Sebagai perlindungan kita, Yesus telah menanggung segala sakit penyakit kita, sehingga tidak ada satupun dari kita yang perlu menanggung sakit penyakit apapun juga hari ini. Jangan ada yang membiarkan iblis mengatakan sebaliknya. Kalau dia mencoba menunjukkan gejala penyakit apapun juga, perintahkan dia di dalam nama Yesus untuk mengangkat semua gejala itu dan pergi menyingkir dari hidup kita. Kita telah disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Jadi sakit penyakit tidak berhak dan tidak bisa ada pada tubuh kita. Bukankah Yesus Kristus telah menanggung semuanya untuk kita? Apa yang sudah dia tanggung, sudah selesai. Dan karena itu, tidak lagi bisa kita tanggung. Selanjutnya, jangan biarkan iblis menipu kita untuk menanggung apa yang sudah tidak ada lagi, karena sudah ditanggung oleh Yesus. Pergunakan otoritas di dalam namanya untuk menegakkan kebenaran atas hidup kita di dalam nama Yesus. Selanjutnya kita bicara kulit domba jantan. Hal kedua yang penting yang kita mau lihat hari ini adalah dari Keluaran 26 ayat 14. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Jadi, kulit domba jantan ada di bawah kulit lumba-lumba. Kulit domba jantan melambangkan keteguhan hati, kesetiaan, dan kekuatan. Tirai dari bahan kulit domba jantan ini diwarnai merah. Dia tidak bisa dilihat oleh mata manusia karena dia ada di bawah kulit lumba-lumba tadi. Dia hanya dapat dilihat oleh mata Tuhan. Ketika Allah melihat kita, yang dia lihat adalah kesetiaan dan keteguhan Yesus, serta darahnya yang dicurahkan sebagai korban penebus dosa kita. Kita dibungkus oleh kesetiaan dan keteguhan Yesus. Di mata Allah, itulah pandangannya mengenai kita. Keindahan, kesetiaan, dan keteguhan Yesus, serta kemuliaan pengorbanannya di salib. Itulah yang selalu dilihat Allah Bapa ketika dia memandang kita. Haleluya! Betapa mulia kasih Allah kepada kita. Betapa luar biasa apa yang telah dia selesaikan di dalam Kristus bagi kita. Menjadi display kemuliaan anaknya yang kudus. Menjadi display kemuliaan penebusan Kristus. Salah satu gambaran yang sangat indah mengenai domba jantan ini ada dalam Kejadian 22. Dikatakan dalam ayat 13 Kejadian 22. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, dan tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dikatakan bahwa domba jantan ini tanduknya tersangkut dalam belukar. Maka tetapi kekuatan domba jantan adalah pada tanduknya. Dalam kenyataan, amat sangat jarang sekali ada domba jantan yang tersangkut belukar di tanduknya. Yang umum terjadi adalah domba jantan itu tersangkut belukar di bulunya. Ini gambaran mengenai Yesus, bahwa dia maju untuk menjadi korban penebusan kita dengan sepenuh hati, dengan segala kekuatannya, masuk menerobos, kepalanya masuk lebih dahulu. Yang artinya tidak ada keraguan. Dia maju bagi kita dengan seluruh hatinya, dengan pasti dan keputusan yang bulat untuk menebus kita. Domba jantan itu dapat terjerat tanduknya hanya kalau dia masuk dengan tanduknya, kepalanya terlebih dahulu ke dalam semak belukar. Dan bukannya mencoba menerobos, melompati semak belukar. Nah, yang umum dilakukan adalah mereka mencoba melompat menerobos semak belukar itu. Kalau dia melompat menerobos, maka yang dapat tersangkut memang adalah bulunya. Namun, keindahan pengorbanan Yesus sebagai domba jantan Allah bagi kita adalah dia masuk dengan kepalanya terlebih dahulu, karena bulunya tidak boleh tersangkut. Tidak boleh tersangkut. Mengapa tidak boleh tersangkut? Karena kalau sampai bulunya yang tersangkut, maka dia dapat terluka atau lecet kulitnya saat meronta untuk melepaskan diri. Dan ini tidak boleh demikian karena firman Tuhan mengatakan bahwa korban penebus dosa itu tidak boleh bercacat celah.
Jadi Yesus Kristus supaya tidak menjadi korban yang bercacat celah, supaya dia tanpa cacat celah apapun, dia masuk dengan sepenuh hati, kepala dulu ke dalam semak belukar itu, yang merupakan gambaran bahwa domba jantan Allah bagi kita tidak memiliki keraguan untuk menyelamatkan kita, untuk berkorban bagi kita, untuk menyelesaikan penebusan kita sempurna. Haleluya. Kita dapat melihat persamaan kepala yang terbelit belukar itu pada Yohanes pasal 19. Yohanes 19 ayat 5 mengatakan, lalu Yesus keluar bermahkota duri, artinya kepalanya dibelit, ya, dilingkari dengan belitan semak berduri, ya, dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, lihatlah manusia itu. Yesus tidak dikawal atau dipaksa. Dia keluar sendiri untuk menjadi korban bagi kita. Dia telah berkeputusan teguh untuk pergi ke kayu salib. Dan Pilatus berkata, lihatlah manusia itu. Betapa menakjubkannya pemandangan hari itu. Yesus yang telah disiksa dan dimahkotai duri, melangkah keluar dari tempat penyiksaan dengan bermahkotakan semak belukar berduri. Dia keluar dari tempat siksaan sebelum naik ke bukit Golgota untuk disalib. Dia melangkah dengan gagah, sendiri, tidak dibantu atau ditopang atau dipapah orang lain. Berdiri dengan mengenakan jubah ungu yang menggambarkan wibawa seorang raja dan bermahkotakan semak duri. Dia penuh dengan wibawa, raja di atas segala raja, dan tegak sebagai anak manusia yang sempurna. Betapa menakjubkannya pemandangan domba jantan Allah yang disembelih bagi penebusan dosa manusia itu. Menakjubkan, berdiri sebagai anak Allah yang kudus, mulia, tiada taranya. Semua ini dikerjakannya karena kasihnya bagi Anda dan saya. Tiap-tiap kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kasih itu, dikasihinya. Bahkan terlebih dahulu, sebelum kita mengenal dia, dia telah mengasihi kita dan telah menyerahkan dirinya tanpa keraguan untuk berkorban dan menebus kita dari segala dosa. Haleluya! Semua desain bait Allah berbicara keindahan dan kemuliaan Kristus. Dan kitalah bait Allah yang hidup itu. Haleluya! Kitalah yang dibungkus dengan segala keindahan dan kemuliaan Kristus. Mazmur 29 ayat 9 mengatakan, the voice of the Lord maketh the deer give birth. Suara Tuhan membuat rusa melahirkan. And stripes and forest bear. Dan semua ladang dan hutan menjadi tandus. And in his temple, dan di dalam baitnya, everyone says glory. Dan di dalam baitnya, semua berseru kemuliaan. Kitalah bait Allah yang hidup itu. Dan segala sesuatu mengenai kita. Karena Kristus. Segala sesuatu membalut kita. Segala sesuatu mengenai bait Allah. Semua berseru kemuliaan. Segala kemuliaan bagi Allah. Kasihnya, rancangan penebusannya yang telah diselesaikan Kristus bagi kita di kayu salib. Haleluya! Doa saya, mata kita semua dicelikkan untuk melihat betapa mulianya kemuliaan yang memenuhi dan membungkus kita orang percaya sebagai bait Allah yang hidup dan tanpa cacat celah sedikit pun, karena kita dibungkus dengan kemuliaan dan keindahan Yesus sendiri. Kita hidup dengan iman, memancarkan keluar apa yang ada di dalam kita. Kristus dan pekerjaannya yang telah selesai lewat kematian dan kebangkitannya, dan segala sesuatu yang dimiliki Kristus, kekuatannya yang melimpah-limpah, memancar keluar lewat kita setiap bait Allah yang hidup ini. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, saya mau berdoa untuk segala kebutuhan kita, dan untuk setiap orang yang hari ini mungkin sedang mengalami sakit penyakit. Dalam nama Yesus, aku berbicara sebagaimana firman Allah berkata, bahwa Allahku memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Maka dalam nama Yesus, iblis, angkat segala pekerjaanmu. Tidak bisa melanjutkan usahamu untuk mencuri dari kehidupan anak-anak Allah ini. Setiap berkat yang sudah disediakan Allah bagi mereka harus sampai ke dalam hidup mereka. Malaikat-malaikat Tuhan, dalam nama Yesus, pastikan itu bagi setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman iman ini. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku berkata kepada setiap roh sakit penyakit, angkat setiap gejala yang kamu mau tunjukkan atas setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman ini. Dalam nama Yesus, aku menghancurkan kuasa sakit penyakit dan kelemahan tubuh atas mereka. Dan dalam nama Yesus aku berkatakan, oleh bilur-bilur Yesus, kamu sudah sembuh. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, jadilah sehat sempurna. Jadilah sembuh sempurna. Pulih sempurna. Dalam nama Yesus. Amin. Sekali lagi angkat kedua tanganmu untuk menerima berkat Tuhan. Karena apa Yesus Kristus telah kerjakan bagi kita di kayu salib. Karena curah darahnya, karena penebusannya sempurna. Maka sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi setiap orang yang ada dalam Kristus Yesus. Engkau telah ditebus dan harganya telah dibayar lunas. Oleh sebab itu semua kutuk tidak berlaku lagi dalam hidupmu. Yang ada hanyalah berkat Tuhan. Tercurah berlimpah-limpah memberkati engkau dalam segala hal. Oleh berkat Tuhan itu engkau naik terus dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan ekor. Dan apa yang disentuh tanganmu dibuat Tuhan berhasil. Dan panjang umur Tuhan mengenyangkan engkau. Dan Tuhan memperlihatkan kepadamu keselamatan yang daripadanya. Umur minimal 120 tahun. Dan dipenuhi dengan hari-hari yang baik dari Tuhan. Dalam nama Yesus tidak ada yang jahat mendekat kepadamu. Dan tidak ada tulah mendekat kepada kemah kediamanmu. Sebab tempat perlindunganmu dan kubu pertahananmu, Allahmu yang kau percayai. Dalam nama Yesus, amin.